Video kali ini, kami akan menyajikan tentang sejarah terjadinya perjanjian antara Raja Bone dengan Raja Lu. Sejarah Lu, khususnya yang terkait dengan awal munculnya kerajaan ini, hanya dikenal menurut sumber lisan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, atau dari epos Ilagaligo yang merupakan sumber tertua tentang sejarah Lu. Disebutkan dalam epos Ilagaligo, bahwa raja pertama yang mendirikan kerajaan Lu di sekitar kampung Usu, bernama Batara Guru, putra tertua Tupalanroe atau Tupatotoe, Mahadewa di langit, dan Datu Palinge. Sawerigading dan Witendiabeng adalah saudara kembar, yang lahir dari hasil perkawinan Batara Latu dan Wiopu Sengeng. Namun, meski Sawerigading adalah putra mahkota, pada episode penutup epos ini dikisahkan, ia tidak menggantikan ayahnya menjadi raja. Ia diturunkan ke dunia bawah, Paratiwi, dan saudarinya dinaikkan ke dunia atas, Boting Langi. Ketika Batara Latu mangkat, maka tampuk pemerintahan akhirnya kosong. Kisah tentang Sawerigading amat panjang. Selain banyak tambahan, terdapat pula beragam versi, yang pada akhirnya dinilai sebagai mitos. Bahkan, sebagian menganggap tokoh itu tidak pernah ada. Meskipun Sawerigading memang pernah hidup di Lu. Sepeninggal Batara Latu, tanah Lu kembali kacau balau. Kehidupan umat manusia digambarkan bagaikan ikan yang saling memangsa, sian rebaleni taue. Ungkapan ini merupakan simbol kekosongan pemerintahan. Konon, periode Keis ini berlangsung hingga 7 generasi, Pitu Pariama. Periode Keis itu berakhir dengan munculnya Simpurusiang yang dianggap sebagai tumanurung dan dipercaya masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan Sawerigading atau Batara Guru meskipun kemunculannya sekitar 3 abad kemudian yaitu pada abad ke-13. Berdasarkan hasil keputusan seminar sejarawan dan budayawan, bahwa awal pemerintahannya sekitar tahun 1268 Masehi. Raja inilah yang kemudian menurunkan raja-raja Lu selanjutnya. Peristiwa perjanjian Raja Bone dan Raja Lu terjadi pada masa pemerintahan Dewa Raja pada tahun 1507 sampai 1541. Perjanjian tersebut merupakan buntut dari peperangan yang terjadi antara Raja Bone dan Raja Lu dalam memperebutkan wilayah Cenrana. Wilayah Cenrana dianggap masuk dalam wilayah kerajaan Lu. Sebagaimana dalam sejarah dikatakan bahwa, dahulu kerajaan Lu bersahabat dengan kerajaan Majapahit di Jawa sebagaimana keterangan yang terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan M.P. Prapanca yang selesai disusun pada tahun 1365 atau di akhir masa jabatan Tampabalusu, putra Anakaji. Hubungan itu semakin erat ketika Anakaji, putra Simpurusiang, memperistri putri dari Majapahit bernama Tapacina. Wilayah Cenrana yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit, diberikan kepada Tapacina sebagai hadiah atas perkawinannya dengan Anakaji. Dengan bersatunya Tapacina dengan putra mahkota pewaris tahta kerajaan Lu, maka batas wilayah selatan kerajaan Lu pun meluas sampai Cenrana. Gejala perselisihan antara kerajaan Bone dan Lu sudah tampak pada masa Batara Guru berkuasa, di mana ia mempunyai cita-cita untuk memperluas wilayah kerajaan Lu. Di samping itu, memang sudah mulai dirasakan adanya gangguan terhadap wilayah Lu di selatan. Untuk mewujudkan cita-citanya sekaligus mengantisipasi akan adanya gangguan dari selatan, maka pusat kerajaan dipindahkan ke Kamandre. Letak Ware yang baru itu dekat Balabajo, kurang lebih 7 km sebelah utara. Wilayah Cenrana, Wage dan Lalentonro harus dipertahankan. Bahkan, diupayakan agar perbatasan di Tenggara, Tanjung Towari, sedapat mungkin diluruskan melewati Teluk Bone sehingga pasukan kerajaan ditempatkan di Cilelang. Oleh karena itu, Lu semakin diperkuat dengan dibentuk pasukan khusus, yang terdiri dari orang rongkong yang terkenal dengan kelebihan mereka, yaitu pada umumnya kebal atau tahan besi atau benda tajam sehingga orang mengatakan bahwa mereka telah menyatu dengan besi atau logam lainnya. Selain itu, mereka mahir membuat senjata bermutu tinggi serta sangat berbisa. Bahkan, di setiap wilayah kerajaan atau palili, dibentuk pasukan yang dipimpin oleh masing-masing kepala palili. Namun demikian, belum sempat terjadi benturan dengan kerajaan Bone sampai akhir masa Batara Guru berkuasa.
Kebijakan itu dilanjutkan oleh penerusnya, Datu Risaung Lebi, dengan menambah kekuatan pasukan Lu. Pasukan cadangan Lu diminta kepada Raja Sangala. Pasukan khusus Turongkong juga ditambah. Demikian pula suku Mengkoka yang dikenal dengan parang jenis Sinangke, diharapkan pula oleh Raja Lu untuk mempersiapkan pasukan. Hal itu untuk mengantisipasi kebangkitan kerajaan Bone yang menimbulkan gejala gangguan khususnya di Cenrana. Saat itu, Bone memperluas wilayah kekuasaannya di bawah pemerintahan Raja ketiga yang bernama Lasaliu Karangpelua pada tahun 1424 sampai 1472. Gangguan itu timbul karena adanya cerita yang berkembang di kerajaan Bone, bahwa wilayah Cenrana masuk wilayah Lu disebabkan hasil diplomasi licik, yaitu Lu pergi ke Bone lalu berkata, melalui Lu Cenrana na alai Gandra, Lu meminta Cenrana diambil Gandra. Cerita itu disalahartikan, bahwa dengan kelicikan diplomasinya, Lu meminta negeri Cenrana dan mengambil Gandra di Sopeng. Padahal maksud sebenarnya adalah, Lu meminta kayu cendana untuk dijadikan alat pemintal benang. Hal itu bisa jadi dianggap sebagai suatu ancaman terhadap teritori kerajaan Lu. Itulah sebabnya, untuk mengantisipasi gangguan itu, Datu Risaung Lebi sering ke Cenrana dan membentuk pasukan kerajaan di tempat itu, yang dikepalai masing-masing oleh seorang matoa. Perlengkapan pasukan dan hasil bumi Lu terus-menerus dikirim ke Cenrana. Ini berarti, puluhan tahun lamanya Lu mempersiapkan untuk menghadapi musuh dari selatan. Sementara, kerajaan Wajo dianggap bukan lawan karena hubungan historis dan kekerabatan yang masih kuat, di mana Wajo menghargai Lu sebagai kakak atau ibu. Bahkan, dalam wilayah Wajo terdapat area milik Lu yakni Wage dan Lalentoro. Kakak dalam arti Lu, adalah kerajaan yang lebih dahulu berdiri. Ibu dalam arti Puteri Simpurusiang, yaitu Arung Malasauli dan suaminya dianggap sebagai awal berdirinya kerajaan Wajo. Perang Cenrana meletus di masa pemerintahan dua raja di Lu dan Laten Risuki yang berkuasa tahun 1508 sampai tahun 1535 Masehi. Pada tahun 1530, dua raja melakukan perjalanan ke selatan melewati Cenrana dan sekitarnya. Dua raja menginginkan agar wilayah Lu mudah diketahui dengan jalan berusaha merubah peta kerajaan. Batas bagian tenggara, yaitu Tanjung Towari akan ditarik garis horizontal. Ini berarti, harus menguasai sebagian wilayah Bone. Saat itu, wilayah Palaka dianggap terpisah dari Bone. Untuk mewujudkan keinginan itu, maka Bone harus ditaklukkan. Oleh karena itu, untuk menaklukkan Bone maka diputuskan untuk menguasai jantung kekuasaannya. Lu akhirnya menyerang Bone pada tahun 1530 yang dipimpin oleh dua raja. Namun, Raja Bone, Laten Risuki, diam-diam telah membangun kekuatan dan strategi bersama 7 arung di wilayah Bone, untuk menghadapi serangan Lu. Pasukan Bone pun dikomandoi oleh rajanya, Laten Risuki bersama 7 arung. Sehingga, dua orang raja itu bertemu di medan perang. Ribuan pasukan Lu melakukan serangan lewat laut dari arah Bajoe. Suku Bajo yang berada di Bajoe ikut bergabung dengan pasukan Lu. Setelah beristirahat melakukan persiapan beberapa hari, pasukan Lu kemudian melakukan penyerbuan. Namun, pasukan Lu terhadang oleh pasukan pertahanan Bone di Celu, sehingga selama sebulan pasukan Lu tertahan di Celu. Sementara dari arah selatan, pasukan Bone berbalik melakukan serangan dari pelabuhan Kading, menuju Bajoe sampai akhirnya pasukan Lu terkepung. Semua perahu milik Lu dan perbekalan untuk pasukan Lu dibakar habis. Dua raja kemudian memerintahkan agar pasukannya mundur ke Cenrana. Sambil bertempur, pasukan digerakkan ke utara kembali menghampiri Sungai Walanai. Namun, ternyata pergerakan pasukan Lu sudah terbaca, sehingga semua perahu di Walanai telah disingkirkan oleh penduduk Bone. Akibatnya, ribuan pasukan Lu terkepung rapat dan terisolasi bersama rajanya selama berbulan-bulan dalam keadaan lapar, kurus karena kehabisan perbekalan, sebab tidak ada bahan makanan yang bisa masuk. Kesempatan itu digunakan oleh pasukan Bone untuk melakukan serangan secara mendadak. Pertempuran sengit yang tak seimbang itu pun terjadi, di mana pasukan Lu yang sudah sangat lemah lagi kurus, karena kekurangan makanan bertempur dengan pasukan Bone yang masih kuat. Pada saat itu dua raja tampil ke depan mendekati Laten Risuki, Raja Bone. Pengawal Raja Bone mengenal Raja Lu, karena terus-menerus dipayungi. Akhirnya, payung kerajaan Lu kemudian berhasil dirampas oleh pasukan Bone, dan diserahkan kepada Raja Laten Risuki. Dalam keadaan mengamuk, dua raja diamankan oleh pasukan Bone.
Dengan demikian maka peperangan ini dimenangkan oleh Bone. Laten Risuki kemudian menerima dua raja dengan penuh penghormatan. Pasukan Lu yang tersisa dari peperangan itu, kemudian dirawat dan dikembalikan kesehatannya oleh Bone. Payung kebesaran kerajaan Lu tetap dalam penguasaan Laten Risuki. Dengan penuh kebanggaan, Raja Bone dipayungi. Oleh sebab itu, ia kemudian digelari Petama Pajunge. Karena kemanapun ia pergi, selalu dipayungi. Usai peperangan, Raja Lu dan Raja Bone kemudian melakukan perjanjian perdamaian. Perjanjian itu disebut oleh Bone dengan Polo Malelai Ri Unyi, penghentian peperangan di Unyi. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa, yang melatari terjadinya peristiwa perjanjian Raja Bone dan Raja Lu, adalah keinginan untuk menciptakan perdamaian, dengan mencegah terjadinya permusuhan dan peperangan, khususnya untuk menghentikan perang Cenrana yang dipicu tidak saja karena keinginan mempertahankan wilayah, tetapi juga keinginan besar atau ambisi yang kuat untuk ekspansi atau perluasan wilayah kerajaan. Itulah kisah tentang sebab terjadinya perjanjian perdamaian antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Lu. Jika dirasa bermanfaat, silahkan di-subscribe dan dibagikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.